Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mungkin beberapa di antara kita dalam posisi yang masih sakit ya. Hari ini Pak Apipi juga sedang sakit gigi. Bagaimana Pak Apipi? Lebih sakit mana? Sakit gigi atau sakit hati? Jawab Pak Pipi. Jawab. Dua-duanya sakit. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator, kepada Bapak PP pengajar praktik, dan Ibu PP ada Ibu Haja Ici, ada Bu Haji Eti, dan Pak Mulyadi. Dan juga rekan-rekan teman seperjuangan CGP Angkatan 8. Izinkanlah kami untuk sharing materi kami. Jadi kami di sini akan berbagi pemaparan materi. Ada saya di awal, kemudian dilanjutkan oleh Bu Teti dan Pak Apipi. Bu Teti bisa di-sharing materinya? Kalau tidak ada, bisa dari Ana. Coba. Maaf. Belum bisa ya, Bu Teti ya? Apa ya? Kok tidak ada? Ini. Oke. Sudah adakah? Sudah adakah Bapak Ibu? Ada Bu. Ada Bu. Sudah ada Bu. Ada ya, terima kasih. Modul 3.2 yang akan kami sampaikan kali ini adalah mengidentifikasi sumber daya Pandeglang dan pemanfaatannya untuk sekolah. Jadi sumber daya daerah terutama Kabupaten Pandeglang. Ini kelompok kami, Bu. Jargonnya kudu bisa, pasti bisa, lamun teu bisa bisakeun. Itu jargonnya. Di sini ada anggotanya Ibu Teti Rahmawati, ada Pak Apipi dengan Ibu Ana Ripianti. Sebenarnya kami punya jargon yang lain terkait materi. Jargon kami tuh yang lain itu sepeda. Apa tuh? Sederhana tapi berfaedah. Wow, mantap. Karena biasanya materi yang kami sampaikan sangat sederhana ya kalau dibandingkan dengan kelompok lain, termasuk presentasi yang ini. Gitu. Luar biasa. Pandeglang ya. Kita masuk ke materi nih. Ini tentang Pandeglang. Kita akan melihat aset Pandeglang. Pandeglang itu sebelumnya motonya itu betah. Bersih, tertib, aman, hirup. Nah, sekarang motonya itu berkah. Bersih, elok, ramah, kuat, aman, dan hidup. Ini adalah moto Pandeglang. Kalau kita melihat pembelajaran kali ini ya ABCD berbasis aset, mungkin ini cocok untuk Kabupaten Pandeglang. Karena kalau dilihat secara aset, kita kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, itu mungkin masih kurang gitu. Kita tidak ada mall, tidak ada gedung tinggi, tidak ada bioskop gitu. Tapi yang sedikit ini berkah. Bersih, elok, ramah, kuat, aman, dan hidup. Yang bisa kita manfaatkan, terutama kita kelola untuk kepentingan sekolah. Selanjutnya ini profilnya, sejarah tentang Pandeglang. Dari Pandeglang sendiri merupakan bagian dari Provinsi Banten. Letaknya itu bersebelahan dengan Serang dan Lebak atau Rangkas Bitung. Pandeglang itu berasal dari kata Paneglaan. Kalau secara sejarah kan ada tentang Meriam atau ada Pandeglang, pandai membuat gelang. Jadi ada tukang besi yang dapat membuat gelang gitu ya. Untuk ini yang akan dipakai itu untuk Meriam Ki Amuk, kalau tidak salah itu Meriam Ki Amuk. Juga ada legenda Putri Arum dan Pangeran Cunihin gitu. Tapi saya ambil yang ini secara topografi ya. Pandeglang itu berasal dari kata paneglaan. Itu yang mengandung makna tempat yang tinggi. Tempat tersebut orang dapat melihat ke berbagai arah. Jadi tempat di mana orang bisa melihat, patilasan di mana orang bisa melihat ke berbagai arah. Nah, ini yang disebut Pandeglang. Awalnya Paneglaan, kemudian lama-lama ucapannya berubah menjadi Pandeglang.
melihat dari lingkungan atau lingkungan alam, Pandeglang luar biasa indahnya ya, sebagai asli Pandeglang yang lahir di sini, tentunya Pandeglang itu kota indah, sejuk, nyaman, indah bagai di dalam taman, banyak disinggahi wisatawan, sungguh menarik perhatian. Itu Pandeglang. Nah, apa sih aset Pandeglang? Jadi kalau kita melihat ada 7 aset. Yang pertama itu modal manusia, ada fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, ini mungkin peta konsepnya ya. Ini adalah peta konsepnya, ada asetnya. Nah, kami tidak mengambil keseluruhan ya, karena kami hanya mengambil salah satunya saja dari aset-aset yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di Pandeglang itu luar biasa ya. Pandeglang itu negeri 1000 pesantren, 1.000.000 santri. Otomatis masyarakatnya agamis gitu ya. Selain itu 54%-nya itu bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang perikanan, berarti banyak petani, banyak nelayan. Kemudian juga banyak guru dan sekolah-sekolah. Begitupun siswanya. Nah, ini sekilas saja tentang modal manusia. Jumlah penduduknya sendiri kalau saya catat hasil dari lembaga survei itu ada 1.349.112 penduduk. Gitu, yang didominasi oleh 51,27%-nya adalah laki-laki. Nah, ini adalah sumber daya modal manusia yang bisa dimanfaatkan. Kemudian apa yang bisa kami ambil? Nah, untuk modal manusia yang kami ambil adalah tentang guru. Nah, guru ketika kami identifikasi ternyata modalnya tuh yang pertama guru di Pandeglang minimal itu sudah S1. Kemudian banyak yang sudah menguasai IT. Nah, manfaatnya apa? Untuk bisa membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter, tentunya sesuai dengan lulusannya ya, mengajar sesuai dengan lulusannya. Kemudian memudahkan dalam pengelolaan administrasi. Tidak bisa dipungkiri sekarang kita tidak lepas dari IT, bahkan absensi pun harus menggunakan IT. Nah, kalau dulu saya masih lihat banyak guru yang tidak bisa IT, kalau sekarang alhamdulillah di sekolah saya sendiri sudah banyak, hampir semuanya bahkan sudah bisa menguasai IT. Kemudian bagaimana cara kita mengelolanya? Nah, lulusan S1 ini tidak bisa dibiarkan saja, harus diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka, bisa melalui in-house training, workshop, dan lain-lain. Juga dibekali dengan pendidikan guru seperti pendidikan guru penggerak yang kita laksanakan sekarang. Kemudian ada lagi modal fisik. Modal fisik itu terkait dengan sarana dan infrastruktur yang ada di Pandeglang. Mungkin ini terlihat gambarnya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan ya, infrastruktur ini kan terkait dengan pembangunan, terkait dengan jalan, terkait dengan jalur komunikasi, transportasi, kantor-kantor pemerintahan, dan lain-lain gitu ya, termasuk di dalamnya ada sekolah. Untuk sekolah sendiri, kita SD itu ada 850 sekolah, SMP itu ada 168, SMA itu 101 sekolah. Kalau dilihat dari gambar ini memang ya, ini infrastruktur di Pandeglang masih jauh lah dibandingkan daerah yang lain, tapi ini pun tidak menjadi masalah, tapi bisa kita jadikan aset ya. Yang jelas apapun masalahnya ini masih terhubung, bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Ada juga situs-situs bersejarah ya di Pandeglang, termasuk salah satunya Batu Tulis yang ada di daerah Munjul. Yang kami ambil untuk modal fisik yaitu jalur komunikasi. Identifikasi yang kami ambil adalah tentang sinyal atau jalur komunikasi yang bisa menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain di Pandeglang. Nah, ini kami manfaatkan untuk membantu menunjang pembelajaran guru dan siswa. Terutama jika kita misalnya mau searching di internet, mengunduh YouTube, dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mengelolanya? Yang jelas ya harus membayar tagihan administrasi Wi-Fi yang tepat waktu. Gitu. Kemudian modal sosial, untuk modal sosial dan lain-lain akan dilanjutkan oleh Ibu Teti. Mangga Ibu Teti. Ya, terima kasih Bu Ana selaku moderator. Mohon maaf tadi di awal kayak jaringan saya bermasalah.
jadi tidak bisa mendengar gitu tadi dari awal. Baik, teman-teman, saya izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang modal sosial. Modal sosial, kemarin kami sudah berdiskusi, ini menyangkut tentang asosiasi atau institusi yang ada di sekitar sekolah yang sekiranya dapat membantu jalannya proses belajar mengajar. Kami bertiga memilih, Bu Ana boleh kami bertiga memilih modal sosialnya kepedulian warga terhadap sekolah. Hal ini didasarkan pada pengalaman kami bahwa banyak sekali warga di sekitar sekolah yang membantu melaporkan tindak kenakalan remaja yang terjadi di luar sekolah. Tindak kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak didik kami di sekolah yang tidak bisa kami pantau langsung, dan beberapa warga melihat itu, dan di sekolah saya pernah mengalaminya, mendapatkan laporan-laporan dari warga setempat sehingga kita bisa mencegahnya. Nah, ini juga dalam yang kedua manfaat yang dapat diberikan, yaitu memberikan informasi kepada sekolah tentang tindakan-tindakan yang dilakukan. Dalam contoh yang pernah saya alami atau kami alami, itu ada hampir terjadi anak-anak mau tawuran, ngumpul di kebun, gitu ya. Itu saya ambil contoh dari sekolah saya ya, anak SMP 1 sama anak SMPN 1 Karangtanjung. Nah, ketahuanlah sama warga ya di kebun ya. Kemudian untung divideokan gitu, kelihatan dari seragam-seragamnya, pakai trainingnya, wah bener nih anak SMP 1 gitu. Kemudian kita bisa mencegah itu terjadi gitu ya, karena pada saat ngumpul-ngumpul di kebun itu baru rencana katanya mau tawuran gitu. Jadi memberikan manfaat yang menurut kami sangat bermakna ya untuk kelangsungan pembelajaran anak-anak di sekolah, sehingga kejadian-kejadian tersebut dapat dihindari. Bagaimana cara mengelolanya, yaitu membangun hubungan baik dengan warga sekitar sekolah. Mungkin lebih diresmikan lagi gitu hubungannya antara sekolah dengan warga. Kemudian berikutnya modal lingkungan alam. Ini pasti ya untuk Kabupaten Pandeglang ini modal alam, karena seperti yang terlihat gambarnya, bahkan tulisan Pandeglang aja itu adanya di sela-sela pepohonan gitu ya. Banyak curug, pemandangannya indah gitu. Ini menurut saya modal yang harusnya sebagai tenaga pendidik harus kita manfaatkan dengan baik, karena mungkin ini yang bisa kita jual ya, jual dalam tanda kutip, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan gitu, misalnya di DKI Jakarta, di Tangerang, kita menang gitu di lingkungan alam gitu. Yang tadi mungkin dibahas juga di kelompok 1, udara yang bersih, air yang bersih, yang mungkin di daerah perkotaan udara aja sekarang kan udah cukup mengkhawatirkan ya. Mungkin Pandeglang untuk daerah kotanya di siang hari itu memang aktivitasnya juga pencemaran udara cukup tinggi, tapi dibandingkan dengan Jakarta masih lumayan mendingan lah gitu. Kami pilih untuk lingkungan alam ini yang kontekstual dengan sekolah kami adalah lahan kosong atau taman di dekat lingkungan sekolah, yang mana ada 3 sekolah di kelompok kami ini sepakat ya, taman ini atau lahan kosong ini bermanfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Misalnya digunakan untuk pelajaran olahraga, PKWU, dan proyek P5. Kalau di sekolah saya karena dekat dengan alun-alun ya, pasti setiap pelajaran olahraga anak-anak ke alun-alun untuk olahraga, dan itu anak-anak lebih senang dibawa ke alun-alun dibanding olahraga di sekolah karena sambil jajan. Kemudian cara mengelolanya, menjaga hubungan baik dengan pemilik lahan kosong atau taman kota, kemudian merawat lahan kosong atau taman tersebut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Next, modal finansial, ini gambar makanan.
Apakah Bapak Ibu lapar melihat gambar ini? Setuju. Ini kesepakatan kami bertiga tidak mengambil dana BOS karena pastinya sudah dibahas oleh kelompok lain, dan kita pilih kewirausahaan sekolah. Kewirausahaan sekolah itu dipilih karena berdasarkan pada pengalaman kita, terutama saya boleh cerita sedikit gitu. Di sekolah kami saat ini sedang membuka lahan usaha ya yang disewa-sewakan kepada pemilik modal untuk jualan gitu. Tapi ini di luar sekolah, ada jalan yang mau ke SD 3 yang di Pamagarsari. Nah, ternyata itu lahan di luar pagar SMP 1 itu punya SMP 1 kata kepala sekolah kita, dan dibangun untuk dibikin lapak-lapak jualan dan disewakan gitu. Dan itu nanti keuntungannya untuk kesejahteraan kita. Jadi membuka usaha kantin sekolah, manfaatnya mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan warga sekolah, dan cara mengelolanya menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk usaha pengadaan kantin sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sepertinya slide berikutnya Pak Pipi ya, Bu Ana. Oh iya, silakan Pak Pipi. Mangga Pak Pipi. Ya, baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan hasil dari presentasi dari kelompok 2 di mana modal politik. Dilanjut Bu Ane. Ya, siap. Di mana modal politik ini yang kami identifikasi adalah bekerja sama dengan lembaga seperti kepolisian dan puskesmas, di mana manfaatnya adalah dapat memberikan pelayanan optimal kepada siswa melalui lembaga yang berwenang. Di antaranya dengan bantuan adanya perundungan yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Dan cara pengelolaannya adalah menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti membuat MOU dengan lembaga terkait secara berkala. Dilanjut Bu Ane. Modal budaya adalah yang dapat kami identifikasi, diantaranya bekerja sama dengan pesantren terdekat dalam menyelenggarakan acara PHB yang ada di sekitar sekolah. Dan manfaat yang kami peroleh adalah untuk menguatkan nilai-nilai religi yang ada pada seluruh warga sekolah dan tempat tinggal sekaligus belajar bagi siswa yang jauh. Adapun cara pengelolaan adalah menjalin hubungan baik dengan pesantren dan sekolah-sekolah. Terima kasih, demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kain tenun cuci bersih, hatur nuhun, terima kasih. Cakep. Mantul. Ini mau menghentikan berbagi. Oke, begitu presentasi dari kelompok kami, sepeda. Mudah-mudahan sederhana tapi berfaedah. Amin. Ya, pada teman-teman yang mau memberi masukan, mau enggak ya, masukan saja ya, jangan bertanya. Enggak, siapa yang mau? Ayo. Sampai 20.57. Berarti hanya ada waktu 12 menit. Makan. Silahkan. 12 menit silahkan. Dari kelompok 1 bisa ada siapa tuh kelompok 1? Ada Bu Mei, ada Pak Kodri ya. Oh, silahkan Pak Ridwan. Oh, sudah baik mic-nya Pak Ridwan. Alhamdulillah, dari tadi saya pengen diskusi nggak bisa. Mangga Pak Ridwan. Oke, saya kurang nggak angkat tangan karena tadi takutnya saya nggak kedengeran. Jadi gini, ini pertanyaan saya untuk tentang aset di daerah. Kita melihat sebagai guru PKN ya, Bu Ana, sama-sama guru PKN. Kita melihat Pandeglang itu mayoritas Muslim, tetapi ketika di aset agama ataupun budaya
kita tahu kalau Pandeglang itu memang kebanyakan adalah mayoritasnya Islam, dan harus ya orang Islam itu bisa menggandeng atau merangkul teman-teman yang non Muslim gitu. Dan saya ya, kita sebagai guru PKN, dan saya lihat di Pandeglang itu minim ataupun sampai tidak ada yang tempat ibadah agama lain gitu Bu Anda. Nah itu bagaimana aset agama yang tidak ada toleransinya ya, seperti yang terjadi mungkin di Cilegon gitu. Bagaimana tuh Bu? Terima kasih. Oke, yang tidak ada toleransinya mayoritas. Mungkin ada yang lain? Silahkan, yang lain. Dikumpulkan saja pertanyaannya. Tadi Bumi, Bu Ana tadi Bumi. Oh, Bu Mei, mangga Bu Mei. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Ana. Grup Sapeda selalu apresiasi. Sederhana tapi berfaedah, betul. Sama dengan kelompok kami juga sederhana. Oke, walaupun tidak sempurna ya, Bu Ane dan teman-teman, saya hanya ingin menanyakan terkait dengan aset atau 7 modal yang tadi sudah dijelaskan ya. Saya cuma ingin bertanya, kan tidak semua pimpinan sekolah itu menyetujui gitu ya. Maksudnya gini, menyadari bahwa aset-aset itu sebetulnya bisa kita manfaatkan ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita merubah mindset seorang pimpinan sekolah yang kurang peka gitu terhadap aset-aset yang ada di sekitarnya memajukan sekolahnya gitu ya. Kan tidak semua pimpinan itu menganggap misalkan ini tuh bagus Pak, gimana kalau gini, itu mah salah misalkan ya, seperti itu. Bagaimana kita merubah mindsetnya supaya modal yang di sekitar itu bisa dimanfaatkan sebaiknya. Itu saja yang mau saya tanyakan ya. Terima kasih Bu Ane. Mangga. Ya, terima kasih. Ada lagi kah? Dijawab aja. Coba dijawab dulu aja Bu Ana. Oke, saya coba jawab Pak Ridwan ya. Tapi sebenarnya saya ini cuma coba ya, nggak bingung juga gitu jawaban pastinya, karena yang ditanyakan Pak Ridwan ini agak menyangkut agama dan toleransi tadi ya. Boleh Bu moderator tapi sebelumnya? Iya, mangga. Jadi pertanyaannya itu kan terkait dengan aset ya. Kalau aset masyarakat di Pandeglang itu kan mayoritas Muslim, tapi dalam aset budaya harusnya bisa merangkul non-Muslim, tapi ternyata di Pandeglang ini bahkan rumah ibadah untuk non-Muslim saja tidak ada gitu. Ya, kalau boleh ditambahin Ya, Pak Ridwan. maksudnya ini kan kita tentang pembelajaran ya, peningkatan pembelajaran di sekolah. Tidak terdengar Pak. Kedengeran? Halo. Ya. Ya, maksudnya kita membicarakan tentang peningkatan pembelajaran di sekolah ya. Jadi pasti nggak pasti sih, ada beberapa sekolah kita yang siswanya non Muslim gitu. Dan sedangkan tidak ada guru yang seharusnya kalau dalam kurikulum itu sekolah wajib menunjukkan guru pelajaran agama yang bersangkutan. Gitu maksudnya. Sedangkan dari kelompok Bu Ana, Bu Teti dan Pak Bumi, dan kelompok saya pun tadi sebenarnya aset dari agama dan budayanya hanya pondok pesantren itu maksudnya. Kan kita berfokus kepada peningkatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Ini sepertinya anakku mati. Di bawah situ. Suara Ana ada nggak? Suara Bu Ana ada. Ada tuh cuma gambarnya. Video Bu Ana nge-freeze. Oh gitu. Iya emang ada kok gak gerak-gerak gitu. Tapi gambar Bu Ananya nggak bergerak. Oke, Pak Ridwan, ini berdasarkan pengetahuan saya ya. Maksudnya
Eh, Satu, memang di Pandeglang kita mayoritas Muslim ya, dan memang non-Muslim itu minoritas gitu. Dan kenapa tidak ada guru gitu ya untuk yang non-Muslim? Karena mungkin menurut saya jangankan untuk guru yang agama non-Muslim, guru BK saja kurang ya, yang sangat dibutuhkan gitu di sekolah saya. Jadi ini balik lagi mungkin menurut saya ya lebih tepat nih ditanyakan ke DPRD atau Ibu Bupati gitu ya. Kenapa Bu gitu ya? Kalau jawaban kami sebagai guru penggerak ya, ayolah ini tugas kita berarti gitu. Satu, untuk lebih membawa kesadaran atau awareness ini ke siswa-siswa kita gitu, bahwa toleransi itu penting nak gitu, bahwa menghargai yang beda agama sama kita itu penting. Tapi saya nggak mau menyalahkan siswa saya yang tidak toleransi itu ya, karena memang mereka tidak plural gitu. Mereka datang dari keluarga yang homogen gitu, yang memang yang dia tahu siapa yang menyakiti atau menghina agama kami itu kafir atau maaf ya ini takut salah gitu karena agak sensitif isu ini. Jadi maksud saya nggak salah karena memang kita kurang plural di lingkungan sosial kita gitu. Beda kalau misalnya mungkin di lingkungan sosialnya juga sehari-hari gitu terbiasa bergaul dengan orang yang berbeda secara agama itu gitu ya. Jadi mungkin salah satunya tugas kita di sekolah ya, yuk kita ajak gitu. Kalau saya sebagai pribadi ya banyak non-muslim juga di siswa di sekolah saya ya, berusaha untuk yuk kita hormati, yuk kita hargai gitu. Itu baru tataran pribadi ya, belum secara lembaga. Mungkin yang lain boleh menambahkan. Terima kasih Pak Bu Teti. Jadi kalau ada nambahin ya Pak Ridwan, bukannya tidak toleransi, saya yakin mungkin kita memang belum menemukan kasusnya ya. Kalau misalnya di sekolah Anda sendiri ya Pak, semuanya Muslim, tidak ada non-Muslim. Apakah nanti ketika ada non-Muslim di sana kita akan menyediakan misalnya guru atau pembimbing untuk agama non-Muslim ya bisa jadi, tapi sejauh ini kasusnya tidak ada. Kalaupun ada, kalau tidak salah kan misalnya kalau tidak ada guru agama, kita bisa menjalin hubungan dengan misalnya gereja-gereja yang ada di sekitar lingkungan atau dengan pemuka agama yang non-Muslim yang bisa kita undang untuk ke sekolah. Kasusnya di Pandeglang itu tidak ada. Nah, ini karena apa? Bisa jadi kan ada, kalau sekarang kan ada aturannya ya, SKB 2 Menteri yang mengatur terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ya, mungkin Anda salah, kalau salah silakan koreksi. Kalau nggak salah gini bunyinya tuh 60 warga ya yang mengajukan untuk pembangunan rumah ibadah baru bisa dipertimbangkan gitu oleh kepala pemerintahan di daerah tersebut gitu. Apakah di Pandeglang ini dengan cara yang seperti itu ya kita tidak tahu ya. Apakah pernah ada yang mengajukan juga kita tidak tahu. Pada kenyataannya memang di Pandeglang ini untuk rumah ibadah non-Muslim tidak ada. Jadi aset tersebut tidak ada di sekolah kita. Tidak ada di daerah kita, dan itu menjadi kesulitan bagi sekolah-sekolah yang memang tidak ada guru non-Muslimnya. Itu dari Ana. Mungkin bisa ditambahkan tadi ada Pak Adi dan juga Bu Yaya. Bisa Pak Adi dulu atau Bu Yaya? Pak Adi, silakan. Nggak ada lampunya gitu ya. Bu Ana, saya juga bertanya ke kelompok saya terkait aplikasi. Saya juga pengen bertanya terkait aplikasi Bu Ana ke kelompok Bu Ana dan teman-teman. Saya terkadang ada yang mengganjal ya, misalkan ketika kita berbicara tentang 7 aset atau 7 modal dalam pengelolaan sumber daya, saya berpikir apakah semua modal yang kita miliki akan selalu berdampak positif satu sama lain, atau bisa jadi ternyata aspek modal yang kita miliki ternyata saling kontradiktif atau saling bertentangan. Contoh sederhana begini maksud saya. Ketika bicara modal finansial misalkan dengan modal manusia misalkan. Kalau kemarin kita belajar paradigma, ada yang namanya paradigma keadilan versus kasihan. Nah, ini kalau sekarang saya coba bawa masalah versus ini ya, terkait
terkait 7 aspek modal ini bisa jadi ini real ya, kadang-kadang kita alami bersama. Ternyata modal-modal yang kita miliki justru bisa jadi saling kontradiktif atau bertentangan. Maksudnya bagaimana? Contoh modal finansial tadi versus modal manusia. Kadang pengelolaan sumber daya finansial, misalkan penghematan anggaran, contoh sederhana gitu ya, itu bisa jadi berkonflik dengan pengelolaan modal manusia dalam hal peningkatan pelatihan guru misalkan. Nah, ketika misalkan sekolah nih terlalu fokus pada penghematan anggaran, ini akan berdampak atau impact kepada investasi dalam pengembangan guru yang dapat mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan. Artinya, bisa jadi ketika kita memikirkan modal finansial, itu ternyata bertentangan dengan modal manusia. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan yang bisa bertentangan adalah misalkan modal ini nih, modal politik misalkan versus modal sosial misalkan. Maksudnya bagaimana? Contoh, ketika kita punya modal politik, misalkan kita punya relasi yang baik dengan pemerintah atau pejabat pendidikan begitu, yang mendominasi pengambilan keputusan, malah ini bertentangan atau kontradiktif dengan prinsip-prinsip dari modal sosial, yaitu partisipasi masyarakat atau keterlibatan guru lah dalam pengelolaan sekolah. Itu juga versusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika modal-modal tersebut ternyata saling bertentangan, apa yang harus kita lakukan yang seharusnya modal itu menjadi aset bagi kita, tapi malah jadi saling kontradiktif ketika modal itu ada semua. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Tepi. Dikira teh mau jawab, ini mah malah nambahin pertanyaan. Pertanyaannya panjang. Pelanggaran kartu kuning. Kira mau nambahin jawaban ke Paris. Saya berharap ini Bu Yaya bisa bantu jawab ya, Bu Yaya. Mau bertanya atau mau bantu jawab nih, Bu Yaya? Bantu jawab Pak Ridwan, saya mau bantu Oh jawab. ya, Bu Yaya bantu jawab. Mangga Bu. Saya dulu boleh? Mangga Bu Yaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berkaitan dengan tadi kita tentang minoritas dan mayoritas yang ada di Pandeglang, yaitu tentang agama terutama ya. Yang saya alami ketika saya mengajar di SD 4, di SD Kecamatan Pandeglang itu ada beberapa SD memang yang siswanya non-muslim. Jadi ketika ada siswa-siswa yang non-muslim mau bersekolah, mereka selalu mengarahkannya ke SD 4. Karena apa? Memang di SD 4 itu siswanya itu bukan di lingkungan zonasi di situ. Jadi dari berbagai kalangan, terutama misalnya dari TNI, dari pegawai kementerian yang dialih tugaskan ke daerah Pandeglang. Nah, di SD Pandeglang 4 itu ada pelayanan yang diberikan oleh pendeta. Jadi memang ada gitu. Sebetulnya memang di Pandeglang tidak ada gereja. Tapi ada rumah ibadah yang digunakan oleh kaum Kristiani di daerah Cigadung terutama ya, ada tuh namanya Bu Asnat, pendeta Bu Asnat. Itu mereka mengadakan kebaktian di situ. Nah, Bu Asnat tersebut dengan suaminya itu bisa mengajar, memberikan pelayanan kepada anak-anak non-muslim di sekitar Kecamatan Pandeglang. Di antaranya SD 4, SD 10. Jadi ketika hari Jumat kami kuljum, dia pun datang. Jadi di kelas yang di atas itu khusus untuk non-muslim. Jadi sebetulnya memang Pemda Pandeglang itulah yang sama dengan Madura ya, dengan Sampang yang tidak memiliki gereja dan bioskop, itu dua daerah yang se-Indonesia yang tidak punya gereja, karena memang pendirian gereja di Pandeglang itu sulit sekali karena memang tadi kota santri dan selalu memang masyarakatnya fanatik dan terutama memang mayoritas muslim ya. Tapi pemerintah Pandeglang memberikan keleluasaan kepada non-muslim untuk beribadah di luar Pandeglang, terutama di Rangkas, di Lebak atau di Serang dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah tahu, orang-orang yang tinggal di Pandeglang yang non-muslim, mereka sudah tahu tempat ibadahnya itu di mana. Di antaranya saya pernah mengajar murid yang non-muslim ya, jadi setiap kelas itu pasti ada aja yang non-muslim. Mereka sudah tahu, oh pelayanan saya itu ada sekolah minggu. Mereka sudah tahu dia akan kemana datangnya, dan setiap hari Jumat ada. Nah, memang kalau memang di sekolah kita tidak ada non-muslim, memang kita berarti tidak membutuhkan
pelayanan mereka ya gitu Pak Ridwan. Jadi khususnya di SD 4 yang saya alami seperti itu. Mungkin kalau ke SD-SD lain yang ada di kecamatan lain juga mereka ada yang non muslim tapi mereka tahu kemana mereka akan meminta pelayanan gitu karena memang di kita tidak ada dan kurang sekali pendeta dan rumah ibadah untuk mereka. Itu saja hanya menambahkan itu bahwa di kita ada gitu dan memang tidak ada rumah ibadah tetapi ada tempat yang untuk mereka gunakan sebagai tempat ibadah di Cigadung ya. Itu saja hanya menambahkan. Silakan menjawab Terima pertanyaan yang kasih. sangat panjang dari Pak Adi. Terima kasih Bu. Lanjut untuk pertanyaan yang luar biasa. Kawan Buat Anda. yang ini Ya, Bu terima Mei. kasih. Ya, Di Assalamualaikum. Cigadung, Pak Ridwan katanya ada ya. Pertanyaan Bu Mei belum Bu dijawab. Mei, ini tentang ini tidak semua pemimpin ya, tidak semua Gimana caranya untuk merubah mindset? Mindset tidak pemimpin. semua sekolah ini paham mengenai aset yang dimiliki. Terus bagaimana cara mengubah mindset mereka? Itu pertanyaannya bisa dijawab mungkin Pak Apipi atau Bu Teti. Bu Teti. Pak Apipi dulu kayaknya Bu. Pak Apipi silahkan. Bagaimana sih cara mengubah mindset pemimpin? Silakan Pak Apipi. Hah? Pak Pipi kenapa? Bu Teti dulu, silang Bu Teti. Lagi sakit katanya. Lagi nyut-nyutan. Berubah mindset pemimpin agar bisa menggunakan aset ya. Memanfaatkan aset. Mungkin kita bisa ajukan ini Bu, pendekatan berbasis masalah. Kan saya yang baca di LMS. Jadi ketika satu pemimpin tidak mau merubah mindset-nya bahwa kita punya aset misal di sekolah kita, tapi beliau tidak mau, menurut saya mungkin bukan tidak mau ya Bu Mei, tapi mungkin belum mengetahui atau belum sadar ya bahwa kita punya aset gitu. Mungkin kita Ini sih nyambung dengan cerita Ya. itu Bu Teti. Jadi jika terjadi kontradiktif gitu. Jadi ketika di antara modal itu ya menurut pendapat guru seperti ini misalkan terus menurut pimpinannya seperti berkenan gitu. Oke, biasanya kalau ada kontrak begitu mungkin apakah ada perbedaan kepentingan ya? mungkin kita harus tahu dulu ya maksud beliau gitu kepentingannya ya. Cuman menurut saya Bagaimana menyadarkannya? dengan diajak musyawarah untuk mufakat apabila belum sadar juga apakah dengan golok Ngajak perang. Moto Bu Ana harus bisa, kudu bisa, bisakeun. Gitu. Impeachment. Saya yakin kan yang namanya di sekolah, Bu Mei kan bukan hanya ada kepala sekolah ya, ada pihak-pihak yang lain juga gitu, ada orang tua, ada siswa, ada guru gitu, ada komite, ada dinas pendidikan, ada pengawas dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ya aset ya kalau berpikir berbasis aset ya itu aset gitu yang bisa mungkin saja ya salah satunya bisa mengubah pola pikir gitu. Bisa juga kita lakukan musyawarah dengan kepala sekolah yang dihadiri oleh para guru. Kalau beberapa kasus di beberapa sekolah kan misalnya mengajukan ada pengaduan kepada dinas terkait bagaimana kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya gitu. Itu juga bisa kita lakukan. Dan akan dilengkapi oleh Pak Apipi. Silakan Pak Apipi. Bisa diadukan gitu ya. itu memang ada kasusnya seperti itu gitu. Kotak masuk. Kalau memang dianggap tidak memuaskan jawabannya ya sudah. Pak Pipi bisa jawab ya. Pak Pipi masih gigi. Ini sebenarnya masih ada tentang dari Pak Adi tadi. Iya. Kalau ada kontradiksi. Pak Adi dan saya yang jawab nggak apa-apa. Oh, Pak Adi mau Ibu yang menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kami ya. Beri tepuk tangan untuk